Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, oleh kasih dan anugerah-Nya kita dapat beribadah bersama di hari Minggu 30 Oktober 2022. Sebagai umat Kristus, patutlah kita bersyukur atas panggilan yang menjadikan kita sebagai umat kepunyaannya, sekaligus mempercayakan kita sebagai hamba atau pelayannya. Selaku hamba-hamba Tuhan, selayaknya kita memberikan dan mengabdikan diri dengan setia untuk melayaninya. Panggilan melayani Tuhan menuntun dan mengarahkan kita untuk mau merendahkan diri, duduk di kaki Tuhan, dan dengan setia membawa seluruh keluarga kita untuk terus belajar, mengasihi, dan mendengarkan Tuhan. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Yafet kita, Sekum PGI Wilayah Jawa Timur, Pendeta Gereja GPPS Agape Semanding Tuban. Dengan tema keluarga yang memiliki hidup yang berdampak. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam ibadah ini. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur, kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian pembuka dari PKJ 13 bait 1 hingga 3, kita masuk rumahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengawali ibadah kita pada saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mengawali ibadah kita, maka saya akan membacakan bagian Alkitab dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekarang, mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami. Sungguh ya Tuhan, Engkau menilik kehidupan kami, bukan hanya apa yang kami perkatakan ataupun kami perbuat, tetapi juga ada di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan mengetahui sedalam-dalamnya. Oleh karenanya, kami tidak hendak berdalih untuk membenarkan diri kami, melainkan kami hendak merendahkan diri kami di hadapan Tuhan dan memohon serta menantikan belas kasihan dari Tuhan. Ampunilah ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikanlah kami, supaya kami boleh layak untuk tetap menjadi anak-anak tebusan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terdapat dalam Yesaya pasal 1 ayat 18.
Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Salam damai. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Halik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Firman Putra mulia menyampaikan kurnia oleh darah yang kudus, dosa kita ditebus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang saatnya bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Olehnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan, supaya apa yang boleh kami dengar, kami resapi bersama, dan biarlah firman-Mu itu tinggal dan diam dalam kehidupan kami, sehingga setiap langkah kami senantiasa diterangi oleh sabda Tuhan. Pakailah hamba-Mu dalam keterbatasan dan kelemahannya. Biarlah Tuhan sendiri yang melayakkan hamba-Mu ini untuk berkata-kata dan menyampaikan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-10 hingga ke-18. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah,
Baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah firman Tuhan. Dan bersorak. Untuk menanggapi bacaan pertama, marilah kita membaca Mazmur 32 ayat 1 hingga 7. Kebagian orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Bacaan kedua diambil dari kitab 2 Tesalonika pasal 1, ayat yang pertama hingga keempat, dan dilanjutkan ayat 11 hingga 12. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab yang terambil dari Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa."
Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk Allah pada awal penciptaannya. Allah telah mendesain keluarga sedemikian rupa dengan prinsip dan tujuan yang amat sangat jelas. Sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Dari sini kita melihat bahwa Allah telah membentuk lembaga pertama, yaitu keluarga, saat penciptaannya. Setelah terbentuk keluarga, Allah mempercayakan manusia untuk menjalankan dan mengembangkan keluarga dengan patokan yang jelas, yaitu beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu. Saudara-saudara, ini memberikan pemahaman atau pengertian kepada kita betapa Allah sangat peduli dengan kehidupan keluarga dan eksistensinya atau keberadaan. Selanjutnya Allah memberikan otoritas untuk berkuasa baik atas laut, darat, dan segala binatang. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, otoritas yang Allah berikan adalah bentuk kepercayaan Allah terhadap ciptaannya untuk dapat mengelola segala yang telah dipercayakannya, baik untuk kepentingan personal maupun kepentingan sesama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana menjadi keluarga yang memiliki hidup yang berdampak? Tentunya ini menjadi fokus kita di dalam ibadah minggu kali ini. Bagaimana menjadi keluarga yang memiliki hidup yang berdampak? Dari pembacaan kita 2 Korintus 8 ayat yang kedua, di sini adalah sebuah informasi akurat yang coba disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus. Rasul Paulus mengatakan keadaan yang sebenarnya, keadaan yang sesungguhnya keluarga jemaat Kristus di Makedonia. Saudara bisa melihat di dalam ayat yang kedua, saudara. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Saudara. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, saudara-saudara, dari teks ini kita akan melihat ada dua hal penting
yang akan kita pelajari bersama, kita renungkan bersama untuk menjadi keluarga yang memiliki hidup yang berdampak. Yang pertama, untuk menjadi keluarga yang memiliki hidup yang berdampak, pertama, tetap bersukacita dalam segala situasi. Saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa sukacita tidak tergantung atau tidak bergantung pada situasi yang sedang kita hadapi. Ada banyak orang Kristen yang mengabaikan fakta yang sebenarnya dalam kehidupan kekristenannya, saudara. Ini menjadi perenungan kita, yaitu sejak mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, sudah seharusnya sukacita ilahi memenuhi seluruh aspek hidupnya, sama seperti seorang Zakheus. Saudara mungkin bisa melihat bagaimana pribadi Zakheus sebelum dan sesudah dia menerima Yesus Kristus. Sebelum dan sesudah dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Dengan tegas Alkitab mencatat bahwa ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, Zakheus dipenuhi dengan sukacita. Zakheus diliputi dengan sukacita ilahi. Saudara bisa melihat dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kenapa demikian? Karena kehadiran Yesus dalam tiap-tiap kehidupan kekristenan memberikan jaminan dan kepastian dalam persoalan terbesar manusia, yaitu dosa. Kita sama-sama memahami bahwa dosa merupakan persoalan terbesar bagi manusia yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Tetapi Alkitab mencatat setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia percaya dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka perkara dosa diselesaikan oleh Yesus. Jadi sudah seharusnya umat Tuhan bersukacita, bukan karena alasan situasi, saudara. Namun alasannya karena kehadiran Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan manusia. Nah, ini seringkali terabaikan oleh kehidupan kekristenan. Maka dalam kesempatan ini, saudara, saya mau kembali mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya kita bersukacita karena Tuhan, karena Yesus yang telah menebus kita dan memberikan kepastian hidup yang kekal, bukan karena situasi. Keluarga jemaat Makedonia dikatakan oleh Rasul Paulus, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, perhatikan baik-baik. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, tidak menyurutkan ekspresi sukacita mereka. Mereka tetap meluap dalam sukacita. Saudara-saudara, ini yang coba saya sampaikan, apa yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus. Alkitab mencatat Rasul Paulus sendiri menjadi saksi. Dia melihat bagaimana jemaat Makedonia, sekalipun mereka sedang dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam pergumulan yang teramat berat, mereka tetap bersukacita. Biarlah kita menjadi keluarga jemaat Tuhan yang tetap bersukacita dalam segala situasi dan mengarahkan hidup kita untuk berdampak bagi sesama kita.
Kita melihat di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang sedang mengalami kesulitan, bahkan tidak mampu bersukacita dengan situasi yang ada. Mari bawa hidup kita supaya mereka menikmati sukacita yang dari Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya sebagai keluarga jemaat Tuhan. Jadi untuk menjadi keluarga yang berdampak, saudara, yang pertama kita harus tetap bersukacita. Sedangkan yang kedua, saudara, untuk menjadi keluarga yang hidupnya berdampak, saudara, yang kedua adalah kaya dalam kemurahan hati. Salah satu karakter Kristus yang Alkitab catat adalah kemurahan hati, saudara. Kemurahan hati Kristus menjadikan dia dalam keadaannya sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Kristus memberikan teladan kepada keluarga jemaat Tuhan, siapapun saudara dan saya. Kristus menjadi teladan, Kristus menjadi contoh. Dalam kerendahan hatinya, dalam kemurahan hatinya, dia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Kemurahan hati membuat keluarga umat Tuhan mampu memberikan manfaat kepada sekelilingnya. Rasul Paulus mengatakan keluarga jemaat Makedonia, meskipun mereka sangat miskin, perhatikan baik-baik saudara. Paulus mengatakan, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya yang hidup di zaman ini? Masihkah ada kemurahan hati dalam kehidupan ini? Jemaat Makedonia, mereka memahami arti kemurahan yang sesungguhnya. Sehingga kemiskinan bukan alasan untuk tidak berdampak bagi sesama. Hari-hari ini ada banyak orang yang menjadi kaya dalam pengertian memiliki uang yang banyak. Tapi sayang, kekayaan mereka tidak memberikan manfaat bagi sesamanya. Mereka lebih mengedepankan kepentingan diri sendiri daripada sesama. Biarlah hari ini sebagai keluarga jemaat Tuhan yang saya kasihi, dimanapun saudara-saudara berada, oleh kesadaran akan kasih setia Tuhan dan pemeliharaannya bagi kita mau bangun komitmen untuk menjadikan keluarga-keluarga kita berdampak bagi sesama dan sekeliling kita. Ada banyak tangan yang hari-hari ini mengharapkan pertolongan kita. Ada banyak tangan yang mengharapkan perhatian kita sebagai keluarga jemaat Tuhan. Biar melalui renungan ini, saudara terdorong, kita termotivasi untuk melakukannya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai kesimpulan, saudara, keluarga adalah lembaga bentukan Allah yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Jadi artinya saudara dan saya satu ketika akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan sebagai keluarga yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya keluarga kita memberikan dampak yang positif
bagi sesama dan sekelilingnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya undang berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita untuk sama-sama kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan amat sangat baik bagi hidup kami. Terbukti jika kami ada hari ini, itu karena anugerah Tuhan buat kami. Sebab itu biarlah Engkau terus yang memakai kehidupan kami, menavigasikan hidup kami untuk berguna, berdampak bagi sesama dan sekeliling kami. Saat ini kami berdoa buat pemerintah pusat maupun di daerah. Tuhan yang telah menetapkan mereka menjadi alat untuk memerintah negara dan bangsa ini, Tuhan. Biarlah Tuhan terus penuhi mereka dengan hikmat dari surga, sehingga dalam melaksanakan tugas mereka boleh melakukannya seturut dengan kehendak Allah. Kami berdoa biarlah Tuhan menaruh perasaan takut akan Tuhan dalam kehidupan para pemimpin kami, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok, sehingga mereka dapat memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. Kami juga berdoa buat kehidupan bermasyarakat di masa pandemi, penanganan kasus program vaksinasi COVID-19, kami bawa kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa di tengah-tengah situasi pasca pandemi ini ada banyak orang yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup. Tapi kami percaya Tuhan akan terus menopang dan mendampingi mereka, menghibur, menguatkan mereka untuk tetap menjalani hidup. Kami berdoa untuk penanganan kasus COVID yang ada, Tuhan terus campur tangan sehingga pemerintah dapat melakukannya, mengerjakannya seturut dengan kehendak Allah. Program vaksinasi kami juga bawa kepada Tuhan karena kami percaya tanpa campur tangan Tuhan maka segala sesuatu tidak akan selesai. Bapa di surga, kami berdoa untuk
Gereja Kristen Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia pada umumnya senantiasa hidup dalam kebersamaan, sehati, sepikir, sepenanggungan, sehingga kehidupan bergereja boleh berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Secara khusus kami berdoa untuk pergumulan jemaat Bapos Taman Yasmin. Kami menyerahkan kepada Tuhan untuk pergumulan agar mendapatkan hak beribadah kembali. Tuhan campur tangan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk Tuhan bisa kerjakan. Sebab itu kami bawa dan percayakan kepada Tuhan seluruh doa ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan jemaat simpatisan, juga Tuhan tolong keluarga-keluarga jemaat simpatisan, bahkan para lansia, jemaat yang sedang terganggu kesehatan mereka, mereka yang sedang dalam pemulihan. Tuhan kiranya mendampingi dan menolong mereka. Biar melalui pertolongan Tuhan, mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan. Mereka boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat program pelayanan serta kesehatan jemaat dan pengurus Bapos GKI Taman Yasmin. Kiranya Tuhan juga menolong mereka sehingga mereka tetap semangat di dalam mengerjakan program ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam seluruh program yang mereka kerjakan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mau mendengar doa kami. Dan kini saatnya bagi kami untuk menaikkan doa Bapa kami yang akan dinyanyikan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini dengan memberikan persembahan syukur atas anugerah berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita hingga saat ini. Melandasi pengumpulan persembahan, kita mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 2 yang tertulis demikian. Setiap dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Pengumpulan persembahan diiringi dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 150 bait 1
dan 2. Hanya inilah. Ya Tuhan, hanya inilah yang patut ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu, dengan bersuka bergelar ku persembahkan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya undang berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Allah dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas anugerah pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami hingga saat ini. Kami membawa persembahan syukur kepadamu ya Allah. Terimalah dan kuduskanlah agar persembahan ini menjadi sarana untuk memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengakhiri ibadah pada saat ini, marilah kita bersama berbekal dengan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita diutus menjalani kehidupan bersama Allah. Kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 4. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami doamu. Berilah kami menikmati nikmat pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini sambutlah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.